Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat fisik atau properti material atau media geologi dalam aliran air tanah. Ya, sebelumnya saya sudah singgung mengenai bahwa aquifer ya atau media pembawa air itu tergantung oleh sifat dia mampu menyimpan dan mengalirkan air. Ya, berarti di sini untuk menyimpan berarti jumlah space atau jumlah rongga dalam batuan. Itu kita bahas dalam porositas. Sekarang saya akan membahas mengenai permeabilitas. Ya, nanti ada term permeabilitas, ada hydraulic conductivity atau konduktivitas hidrolik. Apa barang ini apa? Ya, permeabilitas atau permeability dalam bahasa Inggris itu adalah kemampuan media ya melewatkan atau mengalirkan fluida. Jadi itu termnya. Fluidanya apa? Nah, tergantung nih fluidanya. Bisa air, bisa minyak, bisa gas. Ya, umumnya ya. Jadi fluida, sifat fluida. Jadi mampu. Jadi nanti porositas dan permeabilitas sebenarnya ada hubungan. Kalau porositas itu saling berhubungan, interconnected, tentunya akan menjadi jalur untuk air itu bisa lewat. Ya. Permeabilitas. Nah, ini term permeabilitas kita harus balik ke masa lalu di mana kita harus respect dengan Henry Darcy ya. Henry Darcy ini salah satu founding father utama dalam bidang hidrologi, hidrogeologi. Beliau sebagai engineer ya dan mendedikasikan ilmunya untuk kemajuan peradaban manusia ya. Nanti kita akan bahas di bahasan lain mengenai hukum Darcy ya dalam prinsip aliran dalam media fluida geologi. Nah, permeabilitas itu dimensinya atau unit dimensi adalah L pangkat 2. Satuannya kayak satuan luas nih, permeabilitas. Nah, permeabilitas itu setara dengan kemampuan media melewatkan, ya artinya satu Darcy ini kira-kira, ya satuannya bisa disebut dalam L pangkat 2 atau Darcy untuk menghormati Pak Henry Darcy tadi. Ya satuannya bisa cm pangkat 2 atau meter pangkat 2. Ya. Jadi Darcy adalah kemampuan media melewatkan bagian dari 1 cm kubik volume ya dalam yang memiliki viskositas 1 centipoise. 1 centipoise nih berapa nih? Itu 10 pangkat minus 3 pascal second. Ya, nanti pascal second nanti saya minta kalian membuka kembali buku mekanika fluida. Tentunya di kuliah ini kalian mempunyai prerequisite untuk lulus di mekanika fluida. Ya. Untuk melewatkan 1 cm kubik air dengan viskositas kira-kira memiliki viskositas 1 centipoise per detik, ya, jadi melewatkan 1 cm kubik per detik dengan viskositas 1 cm poise melalui sampel 1 cm persegi. Ya. Di bawah tekanan 1 atmosfer dengan panjang ketebalan aliran itu 1 cm. Jadi kalau diputar-putar rumusnya, ya dimensinya kalian bisa hitung itu akan ketemu cm pangkat 2 atau meter pangkat 2 atau dimensinya L pangkat 2. Itu permeabilitas. Nah, ini ada kuis. Kuis di sini menggambarkan kalau saya punya media geologi dengan kontrol semua yang sama, dilewatkan media yang sama, kemiringan yang sama, ya artinya kemiringan tingginya karena air mengalir dari tinggi ke rendah, ya. Kalau dilewatkan minyak dilewatkan dengan air, apakah akan sama? Panjang aliran yang sama atau panjang sampel yang sama, medianya sama persis. Kalau dilewatkan air akan seberapa cepat, dilewatkan minyak seberapa cepat. Apakah akan sama atau berbeda? Ya. Nah, di sini saya minta kalian hitung, jelaskan jawabannya. Oke, saya lanjutkan bagaimana hubungan permeabilitas dengan hydraulic conductivitas. Ya, jadi K, permeabilitas, atau kita sebut sebagai intrinsic permeability dari media itu sendiri, ya tidak dipengaruhi oleh sifat fluidanya, dan hydraulic conductivity. Nah, untuk hydraulic conductivity kita banyak bermain domainnya adalah air, fluidanya. Jadi kita harus bermain dengan viskositas air, viskositas dinamis, dan density dari air atau unit massa jenis dari air. Nah, saya tampilkan di sini persamaan antara K, hydraulic conductivity, dengan permeabilitas. Ya. Ini dilambangkan atau dituliskan dengan persamaan yang simple, yaitu permeabilitas dikali rho atau massa jenis atau densitasnya dikali percepatan gravitasi G dibagi dengan mu atau viskositas dinamik. Ya,
Itu ada dimensinya, silahkan dianalisis dimensinya apakah betul. Ya, tugas kalian di sini saya berikan analisis dimensi. Ya. Tapi dalam banyak buku teks, ya kadang-kadang kita membaca buku teks terkait hidrogeologi ataupun air tanah, term hydraulic conductivity atau konduktivitas hidrolik biasanya disebut juga dalam permeabilitas. Tapi pastikan permeabilitas di sini adalah permeabilitas untuk fluidanya air. Karena kalau fluidanya berbeda, hydraulic conductivity atau permeabilitas relatif terhadap fluidanya tentunya berbeda. Di situ perbedaan dan hubungan antara permeabilitas dan konduktivitas hidrolik. Nah, ini ada PR buat kalian. Silahkan cari di literatur nilai viskositas dan densitas air dan minyak dalam temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ya, konversikan nilai satuan permeabilitas, misalnya saya punya 1 darcy di sini, ke unit satuan internasional, misalnya untuk konduktivitas hidrolik ya. Konduktivitas hidrolik itu dimensinya LT pangkat min 1. Ya, satuannya satuan kecepatan kalau konduktivitas hidrolik. Nah, ini silahkan dihitung kalau fluidanya air dan fluidanya minyak. Jadi kita bisa tahu nih nilainya ternyata berbeda kalau viskositas dan densitasnya berbeda. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sumur. Ya, nanti bagian dari praktikum ini ada kami punya sumur produksi. Sini ada sumur produksi. Ya, kita akan praktikum pumping test dan slug test di sumur yang lain, di sumur yang lebih kecil. Ya, sumur produksi ini kedalaman 42 meter. Ini sumbangan dari alumni Teknik Pertambangan ITB juga. Jadi untuk praktikum uji pemompaan, ada sumur, kita pasang piezometer di situ dan ada water depth level. Kita punya 2. Ini water depth level yang manual dan kita punya automatic water logger. Ya. Jadi nanti mahasiswa melakukan praktikum pengukuran muka air tanah sebelum ada pemompaan dan saat pemompaan. Dilanjutkan saat recovery, uji kambuh. Ini pada saat modul praktikum uji pemompaan, kita akan lakukan praktikum ini. Ya. Ini satu sumur produksi, kita juga punya satu sumur pantau. Ini satu sumur pantau di sini terlihat ya kira-kira ada jarak 4 meter antara sumur produksi kita dengan piezometer untuk pemantauan muka air tanah di jarak tertentu. Jadi kalian akan memplot perubahan muka air tanah antara di daerah sumur pompa, artinya di lokasi titik pemompaan, dan 4 meter dari titik pemompaan. Kita akan buat kurva drawdown-nya, kita akan analisis dengan TACE atau Cooper-Jacob ya, untuk penentuan nilai parameter aquifer. Ya, selain parameter aquifer, kita juga akan praktikum debit optimum dari sumur yang kita miliki. Jadi ini di screen di lokasi yang sama. Ya. Jadi mahasiswa akan melakukan ini. Ya, untuk praktikum slug test kita juga akan lakukan di sumur yang kecil ini. Jadi kita akan lakukan slug test dengan water pouring, artinya menaikkan muka air sampai level tertentu lalu dilihat penurunannya lagi. Ya, ada 2 metode slug test ya seperti di kuliah, ada di bail, di pompa dan dilihat naiknya, reboundnya. Yang akan kita lakukan adalah diisi dan dilihat turunnya. Ya, seperti falling head test. Jadi kira-kira itu. Terima kasih.